Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 13 dari matkul perilakuan konsumen. Untuk yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Andika Desta Mamuda dengan NIM belakang 422. Saya Muhammad Malik dengan NIM belakang 428. Saya Alhamdulillah Yudhvi dengan NIM akhir 427. Saya Muhammad dengan NIM 417. Oke, selanjutnya dari kedahuluan. Dalam dunia bisnis dan pemasaran, memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa adalah hal yang fundamental. Proses pengambilan keputusan pembelian dapat dibagi menjadi dua ranah utama, online dan offline. Meskipun tren e-commerce terus mengalami pertumbuhan besar, kemudian secara offline atau di toko fisik tetap memegang peranan yang sangat krusial dan unik. Pengambilan keputusan pembelian offline merujuk pada proses mental dan perilaku yang dilakukan oleh konsumen sebelum, selama, dan setelah melakukan pembelian di gerai fisik, seperti departemen store, supermarket, butik, atau warung. Proses ini tidak hanya sekedar transaksi ambil bayar, pergi, melainkan sebuah perjalanan yang kompleks melibatkan interaksi multisensori, pengalaman personal, faktor-faktor sosial yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi. Selanjutnya ada pengertian menurut Lauter dan Armstrong, keputusan pembelian offline adalah tahap di mana konsumen memilih dan benar-benar membeli produk di toko fisik, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persepsi, promosi, interaksi langsung dengan penjual. Proses ini melibatkan pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, hingga akhirnya keputusan pembelian, di mana faktor kenyamanan, kepercayaan, toko juga berperan penting. Selama proses pembelian offline, konsumen bisa melihat, menyentuh, dan mencoba produk. Selain itu, mereka juga bisa berinteraksi langsung dengan penjual untuk mendapatkan informasi tambahan. Selanjutnya, pembelian offline. Pembelian offline merupakan interaksi yang terjadi antara dua individu yang saling bertatap muka, bertujuan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran sehingga menguntungkan bagi pihak lain. Pembelian langsung adalah situasi ketika seorang penjual menawarkan atau menjual produknya secara langsung pada konsumen, baik konsumen perorangan maupun bisnis. Dapat disimpulkan bahwa pembelian offline adalah proses membeli barang atau jasa secara langsung produk di lokasi fisik, toko, gerai, atau pusat perbelanjaan, di mana membeli dan penjual bertatap muka secara langsung. Dalam transaksi ini, konsumen dapat melihat, menyentuh, mencoba, dan memeriksa secara langsung produk yang ingin dibeli sebelum memutuskan untuk membayarnya. Pembayaran biasanya dilakukan tunai, kartu debit, atau kredit. Inti dari pembelian offline adalah interaksi fisik dan langsung, baik dengan produk maupun dengan penjual pelayanan toko. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pembelian offline. Yang pertama, penerima barang instan. Begitu membayar, barang langsung bisa dibawa pulang, tidak ada proses menunggu pengiriman. Yang kedua, transaksi tatap muka. Pembelian dan penjualan bertemu secara langsung, ada interaksi sosial dan komunikasi verbal. Tentunya barang dapat disentuh dan dicoba. Ini adalah ciri khas pembeli. Bisa melihat fisik barang, merasakan tekstur, mengecek kualitas, dan untuk produk seperti pakaian atau sepatu bisa dicoba langsung. Terus pembayaran langsung di tempat. Transaksi pembayaran dilakukan secara tunai, kartu debit, kredit, atau dompet digital secara fisik di kasir. Selanjutnya, lokasi fisik yang nyata. Transaksi terjadi di sebuah bangunan fisik seperti toko, mal, pasar, atau pusat perbelanjaan. Selanjutnya, proses pembelian yang sederhana. Tidak perlu membuat akun, mengisi alamat pengiriman, atau mengkonfirmasi pembayaran. Prosesnya biasanya lihat, bayar, dan bawa pulang. Ya, selanjutnya kelebihan pembelian offline. Kelebihan yang pertama, kepuasan instan dan kepastian. Langsung mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus menunggu berhari-hari, cocok untuk kebutuhan mendesak. Yang kedua, pemeriksaan barang langsung. Bisa memastikan kualitas, warna, ukuran, dan kondisi barang secara langsung sebelum membeli. Ini sangat mengurangi resiko barang cacat atau tidak sesuai ekspektasi. Yang ketiga, pengalaman sensori dan langsung. Bisa merasakan kain, cium aroma parfum, coba rasa sampel makanan, atau mendengarkan kualitas suara speaker. Pengalaman belanja ini
Selanjutnya interaksi dan konsultasi langsung. Bisa bertanya dan bernegosiasi langsung dengan penjual untuk produk kompleks seperti elektronik atau perhiasan. Anda bisa mendapatkan penjelasan detail dari sales yang berpengalaman. Selanjutnya menghubungi bisnis lokal. Anda berbelanja di toko fisik sekitar, Anda langsung berkontribusi pada perekonomian lokal. Yang terakhir, hiburan dan pengalaman sosial. Berbelanja ke mall atau pusat perbelanjaan bisa menjadi aktivitas rekreasi dan bersosialisasi dengan keluarga atau teman. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada kekurangan pembelian offline. Kekurangan pembelian offline yaitu waktu dan tenaga lebih banyak. Harus meluangkan waktu untuk pergi ke toko, berkeliling dan mengantri di kasir. Ini bisa melelahkan dan memakan waktu, terutama jika lokasinya jauh atau macet. Yang kedua, pilihan yang terbatas. Toko fisik memiliki kapasitas penyimpanan terbatas. Akibatnya, variasi merek, model, warna, atau ukuran yang tersedia mungkin tidak selengkap di toko online. Yang ketiga, harga yang sering lebih mahal. Biaya operasional toko fisik, sewa tempat, gaji karyawan, listrik, dan lain-lain biasanya dibebankan pada harga jual produk, sehingga harganya bisa lebih tinggi dibandingkan toko online. Selanjutnya yaitu perbandingan harga yang sulit. Untuk membandingkan harga antar toko harus berpindah-pindah tempat secara fisik yang sangat tidak efisien. Kemudian yang terakhir, tidak ada ulasan pelanggan, tidak bisa dengan mudah membaca review dan pengalaman orang lain tentang produk yang akan dibeli, hanya mengandalkan penjelasan penjual dan penilaian sendiri. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi putusan pembelian offline. Yang pertama yaitu faktor internal dari dalam diri konsumen sendiri, yaitu segala dorongan, pertimbangan, dan kondisi yang berasal dari dalam diri konsumen itu sendiri yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa di toko fisik. Contohnya yaitu kebutuhan dan keinginan, persepsi, motivasi, sikap, dan kepribadian dan gaya. Yang kedua yaitu adalah faktor eksternal, pengaruh dari lingkungan sosial dan budaya. Segala pengaruh yang berasal dari luar diri konsumen yang membentuk persepsi, sikap, dan akhirnya mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli sesuatu produk atau jasa di toko fisik. Contohnya yaitu faktor sosial dan budaya. Kemudian faktor pemasaran toko yang terdiri dari harga, produk, tempat, promosi, orang, dan proses. Yang terakhir yaitu ada faktor situasional faktor. Seringkali tidak terduga tetapi sangat menentukan pada saat ini juga, yang meliputi waktu, tujuan berbelanja, kondisi fisik, dan emosi lingkungan toko saat itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, lewat proses pengambilan keputusan masih tentang produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa sumber informasi dalam pembelian offline seperti sumber internal, eksternal. Yang ketiga ada evaluasi alternatif atau evaluation of alternatives. Konsumen membandingkan berbagai pilihan yang telah ditentukan selama tahap pencarian informasi untuk memilih satu yang terbaik. Yang keempat ada keputusan pembelian atau purchase decision. Konsumen memutuskan untuk membeli produk pilihannya. Namun keputusan ini bisa berubah hingga detik terakhir. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan akhir di toko, seperti pengalaman dengan staff, faktor situasional, rintangan pembayaran, promo atau diskon inklusif. Yang kelima ada perilaku pasca pembelian atau post proses behavior. Setelah membeli dan menggunakan produk, konsumen tidak akan merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Berikut hasil yang mungkin terjadi setelah melakukan pembelian. Yang pertama ada kepuasan. Produk sesuai atau melebihi harapan, konsumen merasa senang dan kemungkinan besar akan melakukan pembelian ulang dan menjadi pelanggan setia. Yang kedua ada ketidakpuasan. Produk tidak sesuai harapan, cacat, atau konsumen merasa menyesal setelah membelinya. Ini dapat berakibat pada komplain, permintaan pengembalian dana, atau umpan balik negatif. Yang kesimpulannya adalah pengambilan keputusan pembelian di toko fisik offline adalah sebuah proses kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara faktor internal konsumen dan tantangan eksternal dari lingkungan toko. Proses ini melalui beberapa tahapan, mulai
mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif yang sangat mengandalkan pengalaman sensorik langsung seperti menyentuh, mencoba atau mencium, hingga keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Keunggulan utama pembelian offline terletak pada pengalaman konkret yang tidak terbagi. Replikasi secara daring, yaitu kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan produk, mendapatkan bantuan personal dari sales dan memperoleh kepuasan instan. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok 13. Bila ada kesalahan, bagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.